Hai guys, jumpa lagi dengan Miss Yul. Kali ini kita akan membahas materi tentang dinamika rotasi benda tegar ya. Di sini adalah materi fisika kelas 11 semester 1. Nah, sebelum berlanjut ke latihan soal, mari kita bahas sekilas tentang pemahaman materi dari dinamika rotasi benda tegar. Jadi sebaiknya sebelum ke materi kita harus pahami apa itu dinamika rotasi benda tegar, nanti di dalamnya ada apa saja, besaran apa saja, dan lain-lain. Oke, jadi dinamika rotasi benda tegar. Nah, dari judulnya kayak kita itu harus memahami itu artinya apa sih. Jadi tidak sekedar hanya perhitungan saja yang perlu dipahami, tapi makna dan arti dari kata tersebut. Oke, jadi dinamika rotasi. Dinamika rotasi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang gerak rotasi atau berputar dengan memperhatikan aspek penyebabnya gitu ya. Kalau di kelas 10 fisika itu sudah belajar tentang kinematika. Kalau kinematika itu ilmu yang mempelajari tentang suatu gerak tapi tidak diperhatikan aspek penyebabnya gitu. Terus sekarang ada dinamika ya. Di sini dinamikanya untuk gerak rotasi. Ada juga sebelumnya sudah pernah belajar yaitu gerak lurus atau gerak translasi. Berarti lintasannya lurus seperti biasa ya. Kalau di sini adalah lintasannya berputar seperti itu. Oke, di situ adalah arti dari dinamika rotasi. Jadi kita akan mempelajari tentang suatu benda yang bergerak berputar gitu ya. Dengan penyebabnya apa? Kenapa dia berputar seperti itu. Nah, selanjutnya setelah dinamika rotasi ada namanya benda tegar. Apa itu benda tegar? Atau benda tegar, getarkah atau apa gitu. Coba kita pahami dulu apa itu benda tegar. Merupakan benda yang tidak mengalami perubahan bentuk akibat pengaruh gaya, sehingga dalam melakukan pergerakan, benda tersebut tidak mengalami perubahan bentuk dan volume benda. Nah, di sini benda tegar dapat melakukan gerak translasi dan rotasi. Jadi, benda tegar adalah apapun atau suatu benda, dia itu tidak mengalami perubahan bentuk, sehingga masanya tidak berubah seperti itu ya. Nah, gaya beratnya juga tidak berubah akibat pengaruh gaya gitu. Apabila suatu benda terus kena pengaruh gaya dia itu kayak patah dan sebagainya, berarti bukan benda tegar. Oke, jadi di sini benda tegar sudah bisa dipahami ya, dia tidak berubah akibat adanya pengaruh gaya. Jadi di sini juga disebutkan dia mengalami gerak translasi dan rotasi. Jadi suatu benda tegar itu bisa bergerak translasi atau gerakannya lintasannya lurus atau juga bergerak rotasi, lintasannya berputar seperti itu ya. Terus di sini dinamika rotasi benda tegar kalian akan bertemu dengan momen gaya atau torsi dan momen inersia. Nah, sebelumnya momen gaya itu apa? Harus perlu dipahami juga artinya. Jadi momen gaya atau torsi itu adalah besaran vektor, berarti dia punya arah ya, bukan hanya besaran skalar. Oke. Besaran vektor yang mengakibatkan benda berrotasi atau berputar gitu ya, momen gaya atau torsi. Lambangnya kan seperti itu ya, torsi. Nah, torsi untuk rumusnya itu adalah gaya atau F dikalikan dengan R ya, atau radius atau jari-jari. Ada juga yang menuliskan dengan L atau lengan ya. Jadi torsi adalah gaya dikalikan dengan lengannya atau jaraknya gitu. Nah, ini saat dia posisi tegak lurus ya, antara gaya dengan porosnya itu tegak lurus. Tapi kalau dia tidak tegak lurus, rumusnya adalah torsi sama dengan F dikali R sin theta gitu ya. Nah, sudutnya berapa seperti itu. Itu adalah momen gaya.
besaran vektor yang mengakibatkan benda berotasi atau berputar. Setelah itu juga ada momen inersia. Momen inersia merupakan besaran yang menyatakan ukuran kecenderungan benda untuk tetap mempertahankan keadaannya atau kelembaman. Sebelumnya udah pernah belajar ya di fisika kelas 10 ada namanya hukum Newton 1 atau kelembaman gitu kan. Dia di situ mempertahankan posisi sebelumnya. Kalau misalkan diam, juga mempertahankan untuk diam. Kalau misalnya sebelumnya bergerak, mempertahankan bergerak. Di sini juga momen inersia mempertahankan keadaan, ya, kecenderungan benda untuk tetap mempertahankan keadaan sebelumnya atau kelembaman. Untuk momen inersia itu lambangnya I, dia adalah apa rumusnya? Massa dikalikan dengan R kuadrat, ya, jaraknya, jarak terhadap porosnya. Tapi di momen inersia ini tergantung bentuk bendanya, ya. Jadi di sini tuh untuk rumus benda partikel secara umum gitu. Kalau tidak disebutkan pakai rumus ini. Tapi kalau bendanya di soal itu disebutkan dia itu berbentuk silinder, batang silinder, terus porosnya atau perputarannya di pusat, maka rumusnya seperti ini, ada 1/12-nya gitu. Lalu saat dia batang silinder, tapi porosnya atau diputar dari ujung, itu rumusnya pakai 1/3. Ya, di sini M dikali R kuadrat, M dikali R sama aja ya. Kadang R itu untuk di sini apa jaraknya ya. Jari-jari seperti itu. Oke. Jadi sebenarnya L sama R itu sama-sama satuan panjang, cuma beda penerapan. Kalau dipakai L itu karena dia berupa panjang, tapi kalau pakai R berupa jari-jari. Jadi tergantung bendanya gitu. Kalau batang pakai L, kalau berupa silinder, bola itu pakai R gitu ya. Oke, terus kalau ada benda pelat segi 4, poros melalui pusat seperti ini. Lalu ada benda pelat segi 4, porosnya di sepanjang tepi, rumusnya seperti ini. Lalu untuk ada silinder berongga, silinder pejal, gitu ya. Kalau pejal itu kayak full gitu ya, nggak ada lubangnya seperti itu. Ada silinder tipis berongga, ada juga bola pejal, ada bola tipis berongga. Jadi bentuk rumus inersianya berbeda. Oke. Untuk satuan dari torsi, karena dia adalah perkalian dari gaya dengan satuan panjang, jadi satuannya adalah Newton meter gitu ya. Kalau untuk satuan dari inersia, massa, jadi perkalian dari massa dan kuadrat dari satuan panjang berarti kilogram dikalikan meter kuadrat gitu. Di sini kan tadi ada momen gaya dan ada momen inersia. Nah, mereka saling berhubungan. Hubungannya berupa apa ya? Jadi saling berhubungan dengan rumus torsi sama dengan inersia dikalikan alfa. Alfa di sini adalah percepatan sudut gitu ya. Jadi ada namanya A. A itu untuk percepatan linier. Kalau alfa untuk percepatan sudut. Ada namanya V. V itu untuk percepatan linier, maksudnya percepatan dengan geraknya berupa lintasan garis lurus gitu. Tapi kalau omega, nah ini namanya kecepatan sudut untuk lintasannya atau untuk gerak rotasi atau yang berputar seperti itu. Oke, di sini penjelasan singkatnya. Sekarang kita lanjutkan ke soalnya. Di sini ada sebuah soal, yaitu suatu batang tipis dengan panjang L dan massa M berputar pada sumbu yang terletak di ujung batang. Nah, berarti ini pakai apa ya? Di sini kan disebutkan bentuknya, terus porosnya di mana. Berarti kira-kira pasti akan berhubungan dengan inersia. Yang mana kira-kira batang, terus porosnya di ujung. Nah, seperti ini ya, inersianya adalah 1/3 ml kuadrat. Terus, pada awalnya, batang berada pada posisi horizontal dan kemudian dilepas. Pada saat batang membuat sudut theta dengan arah vertikal, percepatan sudut rotasi batang adalah G. Jadi kayak posisi awalnya tuh gini. Ini ada batang.
batang tipis, porosnya itu ada di ujung gitu. Awalnya posisi horizontal. Di sini masanya itu M, panjangnya itu L. Berarti di sini full pakai variabel ya, tidak pakai nilai. Oke, dari dilihat dari jawabannya juga ada G, percepatan gravitasi. L ini untuk panjang batangnya. Apalagi ini theta itu sudut antara batang dengan arah horizontal seperti itu ya. Nah, terus setelah dilepas, dia membuat sudut theta terhadap arah vertikal. Jadi seperti ini gambarnya. Ini misalkan porosnya atau saya buat arah vertikalnya, terus si batangnya itu dilepas seperti ini ya. Nah, oke, jadi seperti ini. Jadi awalnya batangnya horizontal, terus dilepas, lalu membuat sudut sebesar theta pada arah vertikal. Oke, seperti itu. Nah, karena di sini suatu benda atau batangnya itu punya massa dan dia ada di bumi, maka dia punya suatu gaya, yaitu apa? Gaya berat. Gaya berat itu letaknya pas di titik berat atau di tengah dari benda gitu ya. Jadi di sini tuh ada ada gaya W, gaya berat. Dah, terus ada apa lagi nih kira-kira? Ditanya apa ini? Percepatan sudut, berarti percepatan adalah alfa. Yang ditanya alfanya berapa gitu ya. Saya tulis di sini. Alfanya berapa? Oke. Kira-kira pakai rumus apa ya? Jadi di sini apakah nyambung sama momen torsi atau momen gaya? Ada gaya, ada suatu panjang gitu ya. Kalau dilihat tadi gayanya berupa apa? Gayanya berupa gaya berat. Panjangnya ada diketahui. Wah, sepertinya ada hubungannya sama torsi. Kalau sama inersia, ada massa, ada apa ini? Jaraknya ya. Nah, L-nya. Jadi di sini pakai L kuadrat. Sepertiga ml kuadrat. Pakai inersia juga. Tapi ternyata ditanya itu percepatan sudut. Kalau cuma pakai momen gaya, tidak ada variabel percepatan sudut gitu ya. Tidak ada besaran variabel tidak ada besaran percepatan sudut. Di momen inersia pun tidak ada. Adanya saat di hubungan dari torsi dan inersia. Jadi kita pakai rumus itu. Jadi rumusnya adalah torsi sama dengan inersia dikali alfa gitu ya. Jadi nanti torsinya bisa dicari karena gaya ada, panjang ada, inersia juga bisa dicari, massa ada, panjang ada, bentuknya juga ada. Tinggal mencari percepatan sudutnya. Oke. Untuk torsi yang bekerja di sini gimana cara mencari torsi? Tadi mencari torsi itu adalah gaya dikalikan R atau L ya. Tapi kalau ini sudutnya tegak lurus gitu. Tapi kalau tidak tegak lurus, yaitu F dikali R sin theta. Nah, seperti ini ya. Kita membuat analisis gayanya. Jadi kita buat garis kerja dulu. Garis kerja adalah perpanjangan dari ini gayanya gitu kan. Nah, lalu kita membuat garis yang tegak lurus. Garis tegak lurus itu dari poros sampai ke perpanjangan gayanya ini. Ya. Jadi tetanya ada di sini atau sama aja sesuai hubungan gaya, tetanya bernilai sama seperti di sini ya. Oke. Jadi tetanya itu di sini. Jadi garis yang kita buat yang merupakan proyeksi supaya tegak lurus itu berupa apa? Yaitu depan dibagi miring, sin gitu ya, sesuai ya. Jadi torsinya adalah F. F-nya itu berupa W atau gaya berat. W sin theta. W sin theta dikalikan dengan jarak antara poros dengan gaya tersebut gitu kan. Nah, di sini kan berapa jaraknya? Kalau panjang batangnya itu L, berarti kalau dari titik tengahnya berarti setengah L ya. Kita tulis aja L per 2.
L per 2 gitu. Terus untuk I-nya, I itu inersia karena dia tadi sama dengan batang, terus porosnya di ujung adalah sepertiga ml kuadrat ya. Terus alfanya atau percepatan sudutnya tetap. Nah, kita uraikan, W itu adalah massa dikali gravitasi. Sinnya tetap karena tidak diketahui tetanya. Nah, tapi di sini ada L, di sini juga ada L kuadrat. Jadi seakan-akan kayak kedua ruas kita bagi dengan L gitu ya. Jadi di sini L-nya habis. L sebelah kiri habis, L sebelah kanan tinggal 1. Yaitu tersisa dikali setengah ya. Nah, atau kita buat per 2 gini saja. Sama dengan sepertiga M L kali theta gitu. Oh sorry, alfa. Nah, supaya alfa tinggal sama dengan alfa gitu saja, jadi kita pindah ya. Jadi sepertiga ML-nya kita bawa ke ruas kiri. Jadi 3-nya menjadi, sebelumnya ini ada M sama M. Bisa kita bagi ya, kedua ruas sama-sama dibagi M. Gitu. Jadi supaya mempermudah perhitungan gitu ya. Jadi tersisa ini G sin theta per 2 sama dengan sepertiga L theta. Nah, di sini 3 sama L-nya kita pindah ke ruas kiri. 3 yang sebelumnya dari ruas kiri itu di penyebut, maka ke kanan dia jadi pembilang. Jadi 3 G sin theta. Nah, terus L-nya di ruas kanan sebelumnya pembilang, maka di ruas kiri dia jadi penyebut per 2L. Berarti inilah nilai dari percepatan sudut atau alfa. Nah, mana jawabannya? Berarti yang B, jawaban paling sesuai. Oke, sampai di sini. Terima kasih. Jika ada saran, kritik bisa ditanyakan di kolom komentar. Oke, terima kasih.